Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sudah terlihat PPT tentang belajar PWBI yang akan disampaikan oleh saya Rehan Farika dengan NIM 2021 0803 084 dari Fakultas Komputer Prodi Sistem Informasi kelas KJ 201 mata kuliah Bahasa Indonesia. Untuk memenuhi tugas di pertemuan 9, yaitu berbicara dengan konteks formal. Maka dari itu, kita lanjut ke materinya. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu PWBI. PWBI merupakan singkatan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang telah diresmikan pada tahun 2015. PWBI mempunyai 4 ruang lingkup. Yang pertama yaitu penulisan huruf yang mengatur pemakaian huruf kapital, cetak miring, cetak tebal, vokal, konsonan, dan difong. Lalu yang kedua, penulisan kata, mencakup kata dasar, kata turunan, dan gabungan kata. Lalu yang ketiga, terdapat unsur serapan, unsur asing, dan penyesuaian ejaan bahasa Indonesia. Lalu yang terakhir, terdapat tanda baca yang mengatur penggunaan seluruh tanda baca. Masuk ke sesi huruf kapital yang harus ditulis pada awal petikan atau kalimat langsung, juga ungkapan keagamaan meliputi kitab suci, nama Tuhan, dan kata gantinya, pada nama gelar dan jabatan ataupun pangkat seseorang, lalu awalan nama tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa sejarah, juga nama resmi badan, lembaga pemerintahan, dan nama dokumen resmi. Tidak lupa kata pentunjuk hubungan kekerabatan, suatu singkatan dari awalan kata, seperti PWBI, singkatan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, lalu penulisan sebuah judul, dan juga huruf pertama nama seseorang, dan sebuah sapaan. Huruf miring digunakan untuk penulisan judul buku, majalah, sebuah kutipan surat kabar yang ada dalam karangan, lalu penulisan bahasa daerah ataupun bahasa asing yang belum diketahui harus ditulis atau diketik dengan huruf miring dan jangan lupa ditambahi dengan 1 garis bawah. Penulisan kata. Pertama, kata dasar. Ditulis sebagai suatu satuan yang berdiri sendiri, lalu kata turunan ditambahkan imbuhan baik awal, sisipan, ataupun akhir, yang ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Lalu gabungan kata mendapatkan awalan dan akhiran yang ditulis serangkai dengan kata yang berkaitan. Berikut contoh penulisan kata tidak baku dan kata baku. Pertama, kata didik. Diberi imbuhan awal, yaitu di. Kata tidak baku akan dipisah penulisannya, tetapi pada kata baku akan digabungkan. Lalu, kata suruh sama seperti kata didik, kata pada tidak baku akan dipisah penulisannya, tetapi pada kata baku akan digabungkan. Lalu, yang ketiga, hancur lebur. Pada kata tidak baku akan digabungkan seluruhnya, tetapi pada kata tidak baku akan dipisah, berupa 2 kata menjadi hancur lebur. Yang terakhir, berterima kasih. Pada kata tidak baku akan digabungkan keseluruhan, lalu pada kata baku akan dipisah, berupa berterima kasih. Unsur serapan. Yang pertama,
unsur yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia dan dalam pengucapannya masih mengikuti cara asing. 2. Unsur asing tetapi pengucapan dan penulisannya disesuaikan kaidah bahasa Indonesia. Ejaan asing diubah seperlunya hingga bentuk Indonesia masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Berikut contoh dari penyerapan yang salah dan penyerapan yang benar. Dapat dilihat perbedaan pemakaian huruf seperti sistem pada penyerapan salah menggunakan sistem, sedangkan penyerapan benar akan menggunakan sistem. Lalu yang kedua, metode merupakan penyerapan yang salah dengan metode penyerapan benarnya. Lalu resiko penyerapan salah, maka penyerapan benarnya adalah risiko. Lalu teknik yang menggunakan H merupakan penyerapan salah dan penyerapan benarnya adalah teknik menggunakan K. Lanjut ke tanda baca. Terdapat tanda baca sebagai berikut: tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda tanya, tanda seru, tanda kurung siku, tanda petik, dan tanda petik tunggal. Tanda baca merupakan simbol yang tidak ada hubungannya dengan suara, kata, ataupun frasa dalam suatu bahasa. Tanda baca bertugas menunjukkan sebuah struktur tulisan, intonasi pada saat pembacaan. Hal ini merupakan salah satu contoh dari tanda baca. Tanda titik merupakan ciri suatu kalimat yang menandakan bahwa kalimat tersebut sudah selesai. Dan juga tanda koma merupakan tanda yang menggambarkan kalau kalimat tersebut belum selesai dan akan berlanjut sampai bertemu di tanda titik untuk mengakhiri sebuah kalimat. Perbedaan dari PUBI dan EYD. Pertama, adanya penambahan yaitu diftong EI. 2. Pelafalan vokal E saling terbuka dalam PUBI. 3. Penambahan aturan dalam memakai huruf kapital. Dan 4. Aturan pemakaian huruf tebal dalam PUBI. Terakhir, pengaturan tanda baca lebih dijelaskan dalam PUBI. EYD adalah pedoman yang lama dan digantikan dengan PUBI versi baru. Bisa diartikan bahwa PUBI adalah pedoman terbaru pengganti dari EYD, sehingga sekarang EYD sudah tidak berlaku lagi dan kita saat ini menggunakan pedoman PUBI. Sebelum belajar PUBI, kita pasti belum memahami tata bahasa yang harusnya digunakan dan yang seharusnya tidak digunakan. Tetapi ketika kita mempelajari PUBI, kita akan menjadi lebih paham tata bahasa yang harusnya digunakan dan tidak digunakan. Lain dari itu, tujuannya adalah menghargai bahasa negara sendiri, yang pastinya adalah bahasa Indonesia, melestarikan bahasa persatuan, dan juga menambah wawasan dan pengetahuan kita, merangsang munculnya ide dan gagasan baru, memahami kalimat dengan baik dan benar agar tidak menjadi salah paham. PUBI juga menjadikan bagian tertib ilmu yang seharusnya dipatuhi agar bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa kebanggaan untuk warga Indonesia. Sekian penjelasan dari saya tentang PUBI. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.